Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Petarung. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan dari salah satu teman kita yang bernama Yusuf. Dia bertanya di grup WhatsApp yang saya buat namanya grup Petarung ya. Dia tanya gini, masih seputar dengan PMO. Bang, cara paling simple untuk no porn forever ialah mengubah identitas. Plus jangan sering di rumah kan? Dia bertanya seperti itu. Dan saya langsung jawab di grup itu ya, langsung jawab ya. Karena ini cukup cukup tricky juga. Pertama, soal identitas. Memang ini adalah cara paling efektif. Maksud dari mengubah identitas itu adalah dari kamu yang biasanya suka lihat konten pornografi, suka lihat video-video seksi di media sosial. Kamu harus mengubah diri kamu sebagai seorang yang produktif, sebagai seorang yang rajin, sebagai seorang yang tidak nolep. Mungkin kamu selama ini nolep, mungkin kamu selama ini masih pengangguran, mungkin selama ini kamu masih nggak bisa ngomong sama orang lain, nggak punya banyak teman. Kamu harus mengubah identitas diri kamu. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bukunya James Clear, Atomic Habit. Mengubah identitas itu jauh lebih penting dibandingkan kamu membangun sebuah kebiasaan baru. Katakanlah gini, saya sering sekali menceritakan hal ini. Di bukunya Atomic Habit itu diceritakan bahwa ada orang yang pengen berhenti merokok. Yang dilakukan itu bukan bagaimana dia tidak mencari bagaimana untuk berhenti dari merokok ya. Dia tidak mencari tipsnya, dia tidak berusaha ngomong pada semua orang kalau dia sedang berusaha untuk berhenti merokok. Tapi dia mengikrarkan pada dirinya atau mendeklarasikan bahwa mulai detik ini saya bukanlah seorang perokok. Jadi ada sebuah perubahan identitas di situ. Bukan melulu bilang sama orang lain, guys, aku lagi berusaha untuk berhenti ngerokok nih. Aku lagi berusaha untuk coba tidak bersentuhan dengan nikotin lagi, zat nikotin lagi. Tolong dipahami ya guys. Karena ketika kita melakukan tindakan yang kedua tadi, berbicara pada semua orang, ini secara alam bawah sadar, kamu tuh masih sebagai seorang perokok dan kamu sedang pengen menghilangkan kebiasaan tersebut. Padahal itu sulit, jauh lebih mudah mengubah identitas kamu dari yang dulunya seorang perokok menjadi non perokok. Apa yang dilakukan oleh orang yang tidak merokok? Ya tentu saja ketika ada ditawari rokok, dia akan mengatakan bahwa sorry, saya bukan perokok. Dan ini secara alam bawah sadar, secara mindset di dalam otak kamu, ini sangat jauh lebih powerful dibandingkan kamu berusaha untuk berhenti. Karena kalau kamu sedang berusaha untuk berhenti, berarti kamu sekarang adalah seorang pecandu rokok. Sama halnya dengan PMO, sama halnya dengan kecanduan pornografi. Kalau kamu sedang berpikir kamu sedang berusaha untuk berhenti nonton pornografi, itu tandanya kamu sekarang adalah pecandu pornografi. Tapi kalau kamu mengikrarkan diri kamu di dalam identitas kamu adalah orang yang jijik nonton pornografi. Setiap kali kamu ditawari oleh teman kamu video baru atau kode nuklir yang baru, kalau misalnya JAV ya, kamu akan menolak hal tersebut. Ini karena tidak berhubungan dengan identitas kamu. Dan ini sangat jauh lebih powerful. Kamu tidak harus repot-repot ngomong sama semua orang kalau kamu sedang berusaha. Ini penting. Dan yang kedua, yang bilang tadi, caranya adalah jangan sering di rumah ya. Ini cukup tricky. Secara kita ngomongin probabilitas saja ya. Kebanyakan memang orang yang relapse, orang kembali ke kebiasaan lama ini, apalagi kebiasaan pornografi ya. Memang pornografi itu kan pasti kebanyakan ditonton di dalam kamar sendirian. Dan kalau misalnya kamu sering di kamar, ngendon di kamar doang, otomatis triggernya itu jadi lebih gampang. Kamu jadi lebih sering lah untuk kembali ke kebiasaan lama. Dan solusinya memang keluar rumah. Memang perbanyak aktivitas di luar. Tapi ini juga tidak menjamin. Kenapa tidak menjamin? Karena se-hangout-hangoutnya orang, sekeluar-keluarnya orang keluar, pokoknya mungkin nginep sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, pasti akan kembali lagi ke rumah lagi. Yang pasti gini lah, orang itu pasti juga butuh tidur, orang itu juga butuh punya shelter gitu ya, imperanya shelter untuk tempat berlindung dari hujan, dari panas gitu. Dan otomatis orang itu juga akan tetap kembali lagi ke rumah. Apabila niatnya itu tidak kuat, mau sesering kamu di luar rumah, kalau kamu ada di dalam kamar, kalau niat kamu tidak
bagus, niat kamu tidak kuat, kamu juga akan bisa kembali lagi pada kebiasaan buruk kamu. Kalau kamu tidak mengubah identitas kamu, karena mungkin aja ada juga orang yang begini, sering-sering keluar ke luar rumah, mungkin aktivitas dengan teman-teman, ngobrol dengan teman-teman atau ngerjain sesuatu, dan banyak juga kejadian kayak gini ketika balik ke rumah. Kan tadi katakanlah di luar itu stres gitu ya, pekerjaan tuh stres, balik ke dalam kamar, katakanlah kerja itu 12 jam sehari gitu ya, berangkat jam 8 sampai rumah jam 8 malam, jam 8 pagi berangkat, jam 8 malam pulang, sampai kos mungkin, sampai rumah mungkin, sampai kamar gitu ya. Karena orang ini masih nggak kuat dalam niat untuk berhenti dari pornografi dan mengatasnamakan tadi di pekerjaan stres banget, dia pun akhirnya kembali lagi menonton pornografi. Jadi pada dasarnya ini cukup tricky ya. Keluar dari kamar doang itu nggak cukup. Katakanlah 12 jam keluar dari kamar lo. Bayangin, kurang sibuk apa gitu ya. Tapi kalau misalnya niatnya belum bagus, ada juga orang yang menggunakan pornografi sebagai pelampiasan stresnya. Kembali lagi, nyesel lagi gitu ya. Jadi memang yang harus dibenerin terlebih dahulu, terlepas dari orang itu ada di dalam terlepas orang itu ada di dalam ruangan atau di luar ruangan, identitasnya harus dirubah dulu. Ada juga orang yang selalu di dalam rumah tapi ngerjain sesuatu, tapi imannya kuat, tapi dengan support system yang bagus, orang itu tidak pernah menyentuh pornografi lagi. Jadi pada intinya adalah pada diri sendiri dulu. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian, semoga menjawab ya, Yusuf. Sorry tadi agak ini. Dan silahkan download ebook Reclaim Your Freedom, Panduan 90 Hari Bebas PMO. 1.300 orang udah mendownload buku tersebut dan udah merasakan manfaatnya. Sekarang giliran kamu. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.